Prambanan itu ditentukan oleh 4 menteri, 2 gubernur sebagai sentral kegiatan umat Hindu sedunia. Ya, sentral kegiatan umat Hindu sedunia. Bahkan menteri yang dulu pernah mengatakan kalau Islam punya Ka'bah, Hindu punya Prambanan. Mungkin dikira Candi Prambanan itu cuma sekedar tumpukan batu ya. Coba lihat Wali Songo membangun masjid-masjid di dekat candi, nggak nggelar konser zikir di dalam pura. Kenapa ya? Karena Wali Songo paham eling papan kalau kata orang Jawa. Nah, ini yang lagi viral teman-teman, Prambanan bersolawat. Bayangkan, di tempat sakralnya umat Hindu dan Buddha kemudian akan diselenggarakan konser solawat, teman-teman. Kebayang nggak? Setelah viral dan banyak menuai kecaman dari berbagai elemen, baik dari sejarawan, budayawan, agamawan, dan berbagai macam elemen yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas dan persatuan. Nah, akhirnya kemudian pihak penyelenggara, ya panitia penyelenggara solawat itu klarifikasi dan meminta maaf ya, untuk berjanji pindah lokasi, teman-teman. Nah, kemudian flyernya juga diubah. Nah, ini flyernya kemudian menuliskan lokasi yang akan diselenggarakannya itu adalah di halaman zona 3 Candi Sewu. Kemudian terpampang jelas foto Gus Miftah dan Habib Zaidan ya. Ya, ini 11-12 lah. Udah kita tahu track recordnya belakangan ini. Terutama ketika dia mengatakan satu candaan yang sama sekali tidak pantas dilontarkan oleh seorang tokoh agama di tempat yang mulia, di mimbar agama. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Ya, mudah-mudahan nanti di Prambanan itu tidak mengeluarkan candaan-candaan yang tidak pantas dilontarkan ya teman-teman. Jadi intinya flyer yang ini itu udah diubah oleh pihak panitia ya, lokasinya sudah diubah, tidak di Candi Prambanan ya. Bayangkan teman-teman, ya tempat sakral orang-orang Hindu kok dipaksa buat sholawatan gitu. Ini kan gak etis, dan ini berpotensi memecah belah umat ya, berdampak pada persatuan. Jadi Prambanan itu kan dibangun menggunakan pikatan ya, untuk atau sebagai bentuk kerukunan beragama. Ya, Prambanan itu Hindu, sedangkan yang utara itu yang sekarang berserakan yaitu Buddha, kan gitu. Nah, itu juga kan berdampingan ya, dibangun menjadi simbol kerukunan beragama. Ya, kalau mau sholawatan ya boleh-boleh saja gitu, tapi ya carilah lokasi yang memang bukan di tempat ibadah orang, bukan di tempat yang sakral bagi umat beragama lain gitu loh. Itu kan ada ya di masjid yang sebelah selatan Prambanan, ada masjid tuh. Bisa di sana, atau mungkin di bagian barat Prambanan yang di luar komplek itu. Candi kan ada lapangan, kan seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi ini sudah klarifikasi ya, panitianya sudah berjanji untuk memindahkan lokasi tersebut. Ya. Jadi jangan buat gaduh, jangan buat gara-gara. Ya, bangsa kita ini adalah bangsa yang harmonis. Antar umat beragamanya sudah sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Jangan kemudian kita beralasan kita juga ingin melaksanakan ritual agama kita, kenapa dilarang lah? Bukannya dilarang ya, cari tempat yang lain gitu loh. Masa gitu aja nggak bisa mikir? Gimana kalau misalnya Ka'bah kita ya kemudian jadiin tempat ritual umat beragama lain? Hebat kalau misalnya dibolehin. Paling dikata penistaan agama. Kan kebanyakan begitu umat Islam. Selanjutnya kita simak teman-teman tanggapan Prambanan bersolawat dari Sekretaris Sabha Pandita. Prambanan bersolawat. Pertanyaannya gini, Prambanan itu ditentukan oleh 4 menteri, 2 gubernur sebagai sentral kegiatan umat Hindu sedunia. Ya, sentral kegiatan umat Hindu sedunia. Bahkan menteri yang dulu pernah mengatakan kalau Islam punya Ka'bah, Hindu punya Prambanan.
Ya, kita pahami dulu di situ. Islam punya Ka'bah, Hindu punya Prambanan. Maka semua kegiatan dunia yang beragamakan Hindu ada di Prambanan. Ide memaknai bahwa niat baik Menteri Agama waktu itu adalah bagaimana Prambanan sebagai sentral pusat kebudayaan dan umat Hindu sedunia. Ya, itu dulu. Kita bicara masalah, saya bicara tentang bagaimana saya memahami dan mengetahui 4 menteri dengan 2 gubernur. Waktu tanda tangan MOU di Prambanan, Ide hadir. Maaf nih, satu-satunya Sulingi yang datang baru saya. Karena undangan waktu itu dicoret semua. Maaf ini, para Sulingi itu dicoret semuanya. Dan saya mewakili Sabah Pandita PHD Pusat. Datang ke Prambanan untuk melihat adanya perjanjian SK 4 menteri dengan 2 gubernur. Itu berjalan dengan baik semuanya. Bahkan Pangersa artinya Sultan Hamengkubuwono sendiri sempat berdialog dengan Ide. Jadi sekali lagi, kenapa bisa terjadi nih dalam Prambanan bersholawat tadi? Karena gini, kerukunan umat beragama ini kan berarti saling makan memakan, saling hasut menghasut, saling pancing memancing gitu. Apa itu yang diinginkan oleh tokoh agama, tokoh yang akan mengadakan salawat di Prambanan? Apa dia sentral pemecah belah umat? Saya bertanya lagi nih pada yang bersangkutan. Apa itu niat kamu merusak tatanan keharmonisan bangsa kita? Menyakiti umat yang lain dengan kamu melakukan upacara seperti itu. Gitu. Jadi waktu judul Prambanan bersolawat, kita sakit hati sekali. Kok bisa ya empat menteri ini tidak dianggap oleh yang melakukan upacara ini? Yang melakukan acara ini dia tidak menganggap 4 menteri dengan 2 gubernur. Ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah kecil. Ini tatanan negara sudah diganggu lagi oleh dia nih. Maaf ini saya bicara apa adanya. Jangan cari panggung di atas penderitaan orang lain. Apa nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Karena yang bersangkutan di lingkungan istana. Nggak mungkin nggak tahu kalau yang bersangkutan juga hilir mudik di lingkungan kementerian. 4 menteri loh, dengan 2 gubernur menandatangani itu. Jadi sekali lagi, ini suatu hal tindakan yang memecah belah umat. Oh Ide, ini tidak di Prambanan. Ini judulnya jelas-jelas kok, salawat di Prambanan. Ya, sekarang Prambanan itu kan sentral umat Hindu yang sudah diserahkan, bukan akan diserahkan kepada umat Hindu untuk dikelola, untuk dikembangkan sebagaimana destinasi wisata atau tempatnya ibadahnya umat Hindu. Gitu. Jadi sekali lagi tolong, kalau memang ini tetap dijalankan, Menteri Agama, saya akan lapor pada Menteri Agama. Ini tindakan yang sangat menyakitkan buat kami umat Hindu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jangan kata-kata toleransi itu jadi kebebasan. Toleransi itu kamu ya kamu, aku ya aku. Agamamu, agamaku. Itulah toleransi. Jangan saling memakan satu sama lain. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Yang diharapkan itu aja. Sebagai Sekretaris Sabah Pandita PHD Pusat. Jadi sekali lagi, untuk ke depan, jangan pernah terjadi lagi yang seperti ini. Lagian emang akhir-akhir ini fenomena konser berkedok sholawat ini memang sangat meresahkan ya. Akhir-akhir ini. Ya apalagi kita tahu kemudian sholawat ini nanti dipimpin sama Habib Zaidan. Si Zaidan itu dan Gus Miftah. Ini kan 11-12. Ya. Yang sebenarnya di NU pun nggak diajarkan seperti itu. Kita flashback coba ke belakang bagaimana kemudian mereka menggelar acara konser sholawat itu. Yang sudah sangat keluar dari esensi sholawat itu sendiri. Mungkin dikira Candi Prambanan itu cuma sekedar tumpukan batu ya. Padahal ini kan peninggalan leluhur, ya keajaiban atau mahakarya di abad ke-9 dan sekarang mau digelar konser yang berkedok sholawat. Ya ini sama aja melawan kodrat sakral. Coba lihat Wali Songo membangun masjid-masjid di dekat candi. Nggak nggelar konser zikir di dalam pura. Kenapa ya? Karena Wali Songo paham eling papan kalau kata orang Jawa. Lagian sholawat itu bukan hiburan panggung bos, ya, bukan hiburan panggung. Sholawat itu zikir yang tulus merendahkan diri ke ilahi. Ya kita juga harus akui bahwa fenomena seperti ini atau fenomena konser berkedok sholawat ini juga sangat meresahkan.
dan bahkan di kalangan NU itu sendiri. Bayangkan sholawat, wah dengan indahnya lampu sorot, kemudian sound system yang menggelegar, ditambah gemuruh tepuk tangan dari jamaah yang sudah merubah hakikat zikir menjadi tontonan. Dan yang lebih ironi, akan digelar di sebuah tempat yang sakral bagi saudara-saudara yang menganut agama Hindu dan Buddha. Dan ini sangat tidak bermoral.